Baik, rekan-rekan, kali ini saya akan coba diskusikan tentang jurnal ya, menulis karya ilmiah. Alhamdulillah qadarullah, saat ini saya dipercaya menjadi reviewer. Setidaknya ada di 5 jurnal nasional, 3 diantaranya itu jurnal dengan status Sinta ya, Sinta 2 dan juga 3. Nah, sebagai seorang reviewer, saya melihat ada beberapa hal yang lumrah, kesalahan yang sering terjadi ketika mereview jurnal. Saya paham beberapa rekan-rekan di kafe itu tidak familiar ya dengan penulisan jurnal, penulisan karya ilmiah. Untuk itu beberapa hal yang menjadi masalah umum. Pertama, ada yang terlihat disuruh pindah dari tugas akhir menjadi jurnal. Di situ masih ada kata-kata tugas akhir ini saya rancang untuk, atau ada rumusan masalah. Padahal jurnal punya format yang berbeda. Kemudian ada juga yang bertele-tele, tidak to the point. Kemudian isi dan metodenya berbeda, menjelaskan metodenya, tapi ketika menjawab tidak satupun menyerempet dengan metode itu. Dan sisanya adalah kadang bahasa semiotik terlalu subjektif, penafsirannya itu penafsiran liar, itu juga menjadi poin yang kurang baik. Nah, untuk rekan-rekan yang masih sangat awam dengan jurnal, jadi jurnal itu adalah versi ringkas dari hasil penelitian atau perancangan yang sudah Anda lakukan, yang mana itu batang tubuhnya terdiri dari judul ya, dan judul ini juga harus lebih simpel dan menjelaskan mau ngapain dan untuk siapa, itu lebih baik. Kemudian ada abstrak, itu adalah seperti teaser untuk orang bisa membaca lebih banyak, sehingga abstrak di sini akan lebih mudah kalau Anda menulisnya setelah jurnal Anda selesai. Kemudian latar belakang itu berkaitan dengan introduksi, mengenalkan pembaca antara topik sama medium yang sedang Anda angkat. Kalau topiknya gosok gigi, Anda jelaskan kenapa media edukasi gosok gigi itu penting. Perlu ditampilkan urgensinya, perlu ditampilkan gambaran tentang data-data tentang gosok gigi itu, dan juga medium tentang animasi. Mengapa itu dipilih? Jadi Anda state karena itu media yang efektif, cocok untuk target segmentasi yang ada 7 dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah metode. Metode itu mohon bedakan adalah metode penelitian atau metode perancangan. Yang mana ketika Anda sudah menentukan metodenya, misalkan design thinking ada 5 tahapan, pembahasannya harus ada 5 tahapan itu. Jadi ketika metode Anda jelaskan nanti dalam tahap empati akan melakukan ini dan itu, tahap defense ini dan itu, sehingga di pembahasannya tahap empati Anda sudah melakukan ini dan itu adalah laporannya. Pembahasan itu adalah eksekusi atau apa yang sudah Anda lakukan, Anda laporkan di situ untuk setiap tahapannya. Yang terakhir adalah kesimpulan, sintesanya ya, dan daftar pustaka. Itu batang tubuhnya sebuah jurnal atau karya ilmiah. Makanya di sini rekan-rekan desain itu harus memahami ada penelitian dan ada perancangan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Banyak sekali rekan-rekan yang merancang sebetulnya, tapi bahasa jurnalnya itu masih mengatakan itu penelitian. Perbedaan antara perancangan, penelitian, mendesain dan meneliti adalah ketika Anda meneliti, Anda tidak harus mendesain di akhirnya. Tapi ketika Anda mendesain, Anda mau tidak mau diawali harus dengan meriset, meneliti, setidaknya mengumpulkan data. Maka dari itu, terkait dengan metodenya, harusnya adalah metode perancangan, metode mendesain, runtutannya gimana. Adapun nanti kalau ada kualitas segala macam itu adalah bagian bagaimana Anda mencari datanya, bagaimana Anda memenuhi tahap riset di awal sebagai seorang desainer, pasti Anda mengumpulkan data. Dalam konteks desainer komunikasi visual, yang paling penting di sini adalah Anda harus bisa memaparkan urgensi perancangannya itu apa. Mengapa Anda memilih topik tersebut? Mengapa Anda merancang medium tersebut? Yang kedua adalah siapa sih target segmentasinya? Sehingga ketika Anda menulis jurnal latar belakang itu, bagi saya sih cukup 3 poin penting. Urgensi ini bisa jadi masalah di lapangan, idealnya bagaimana. Nah, itu kan ada satu gap masalah gitu ya. Kemudian juga ada tujuannya, ke siapa perancangan ini dilakukan. Nah, setidaknya di latar belakang itu sudah mencakup itu. Kemudian di bagian metode ini masih banyak sekali yang sering rancu ya, antara metode mendesain atau metode meneliti. Ada yang jelas-jelas judulnya adalah merancang animasi, tapi di tahap metodenya dia menggunakan metode penelitian, harusnya metode perancangan. Saya paham bahwa setiap jurnal itu template-nya adalah bagian kedua itu, bab keduanya itu adalah metode. Ketika Anda download template-nya itu tulisannya adalah metode penelitian, tapi ketika Anda merancang sebaiknya itu diganti menjadi metode perancangan. Sehingga di sini kalau Anda merancang, jadi Anda tahapannya metode perancangan itu design thinking, Erika Jarwoto, Atikap, kalau board game, The Masker, Toga de Cafe, transformasi budaya ada Atomics punyanya Pak Adi Nugraha. Itu setidaknya Anda menjelaskan saja secara runtuh. Yang mana di intinya di sini adalah kita akan memahami ya, pada tahap isi nanti yang seharusnya Anda lakukan itu adalah memaparkan strategi argumentasinya. Di tahap metode itu Anda bisa jelaskan bagaimana Anda mencari datanya. Nah, di situ baru Anda bisa jelaskan untuk mencari data ini saya pakai
pakai pendekatan deskriptif mungkin ya, pakai pendekatan kuantitatif, harus survei dulu, harus wawancara. Itu adalah cara mengumpulkan data. Tapi Anda tidak meneliti di sini ya. Mungkin bisa jadi meneliti ya. Kalau memang kajian itu bisa jadi meneliti. Tapi kebanyakan yang dilakukan adalah perancangan, tapi masih menyebutkan itu ada penelitian. Jadi ketika kita merancang, mendesain, metodenya adalah metode desain, dan ketika kita mencari data, itu yang dijabarkan. Apa yang saja yang kita lakukan ketika mencari data itu. Penting juga ketika masuk tahap pembahasan, jurnal desain komunikasi visual, umumnya saja ketika perancangan, itu yang Anda jelaskan bukan tahapan teknisnya. Kalau fotografi bukan pakai kamera apa, kemudian harus nyeting apa, itu hal yang tidak dibahas di jurnal. Jadi jurnal karya ilmiah itu adalah membahas bagaimana Anda melakukan satu perancangan itu secara metodologis, sistematis, dan terstruktur. Sehingga argumentasi di situ penting. Beberapa saya temui membuat game misalkan ya, itu yang dibahas itu bukan pertama kita bikin layoutnya, kedua kita bikin dingnya, kemudian tesnya adalah tes untuk meloncat, karakternya apakah sudah bisa meloncat atau belum. Bukan seperti itu, tapi agensi bikin gamenya itu pesan yang disampaikan apa, target segmentasinya siapa. Sekali lagi, desain komunikasi visual itu berarti adalah bagaimana Anda merancang sebuah strategi komunikasi secara visual. Untuk itu yang penting Anda sampaikan dalam pembahasan adalah urgensinya. Kenapa sih kok ini merancang? Kalau itu menjadi satu pesan komunikasi, misalkan media edukasi, animasi edukasi, poster edukasi, videografi, dokumenter segala macam, Anda harus bisa tampilkan poin-poin pesan yang ingin Anda muat dalam medium yang Anda pilih. Bisa komik, bisa animasi, tapi di situ Anda harus state, kalau perlu daftar list ada berapa poin sih pesan yang harus terakomodasi dalam perancangan Anda. Dan ketika Anda sudah state, disitulah Anda baru menentukan, ya pertama menentukan poin-poin pesannya, poin-poin nilai edukasinya, atau poin-poin apa sih yang ingin disampaikan akan dikemas dalam medium tersebut. Kedua adalah Anda menentukan target segmentasinya, ke anak usia dini kah, ke anak SMP kah, ke dewasa kah, ke pekerja kantoran, orang tua, sehingga Anda tahu apa yang akan dikomunikasikan, pesannya apa, pada siapa. Sehingga pembahasannya nanti itu adalah tentang strategi Anda. Bagaimana Anda mengemas ini semua. Jadi katakanlah kalau animasi edukasi tentang gosok gigi misalkan ya. Pertama tuliskan dulu poin-poin edukasi apa sih yang harus ada dalam animasi tersebut. Pertama mungkin gosok gigi yang betul. Yang kedua apa yang ditakutkan padahal itu nggak benar. Yang ketiga caranya. Yang keempat cara merawatnya. Yang kelima yang bisa merusak gigi misalkan ya, 5 poin itu. Baru bikin skrip. Sehingga di skrip itu baik reviewer maupun dosen penguji Anda kalau ini adalah sebuah TA itu bisa melihat di paragraf berapa sih poin pertama edukasi tadi Anda akomodasi. Poin kedua cara menggosok gigi yang baik itu ada di skrip paragraf mana. Sehingga dari itu ketika sudah tercakup dalam skrip itu nilai-nilai edukasi itu, nanti Anda jadikan storyboard. Yang mana di situ baru ketahuan kebutuhan aset visual apa saja yang dibutuhkan dalam perancangan Anda. Itu di storyboard itu. Jadi bukan lagi Anda menjelaskan animasi, saya pakai Blender untuk dan karakternya, saya bikin cewek dan cowok, kemudian dipakai rigging, pakai tulang, caranya pakai Blender. Tahap pertama penulangan, modeling, kemudian renderingnya saya pakai lighting ini dan itu adalah teknis. Dan kita tidak membicarakan itu dalam konteks karya ilmiah. Tapi yang diharapkan di sini adalah ketika Anda sudah tahu pesan edukasinya tadi, Anda ngomongnya ke siapa? Target segmentasinya katakanlah ke anak usia dini. Hingga dari situ, skrip yang tadi Anda poinkan ya, dalam mengemas 5 tahap itu, mungkin mau menyampaikan tentang bagaimana cara menggosok gigi. Di situ langsung ketahuan aset visualnya apa saja. Oh, berarti ada gigi. Sikatnya, ketika Anda ingin menyampaikan hal-hal yang dikira menakutkan padahal enggak, berarti di situ butuh karakter dokter sebagai ahlinya. Itu langsung ketahuan. Sehingga setiap karakter yang Anda munculkan itu punya landasan argumentasinya. Sehingga setiap cerita di situ juga punya landasan kenapa cerita itu ada. Dari situ, nanti Anda akan lebih mudah untuk merancang sisanya. Kalaupun ternyata nanti gaya visualnya itu kembali lagi mengacu pada target audiensnya, anak usia dini misalkan ya, karakter visualnya dia akan simplify, tidak terlalu rumit, itu akan menjadi argumen yang sangat mudah. Tuliskan secara logis dan terstruktur, berikan narasi yang baik, yang mudah dimengerti, sehingga pembaca itu paham mengapa di hasil akhirnya karakternya demikian, desainnya demikian, bukan menjelaskan teknisnya. Coba pikirkan dalam benak Anda bahwa ada sesuatu yang bisa diambil, ada ilmu, ada temuan baru atau hal baru yang bisa diambil oleh pembaca dari paper Anda itu. Setidaknya Anda telah menampilkan proses merancang yang benar, sehingga bagi orang berikutnya yang melakukan perancangan yang sama, Anda punya masukan-masukan untuk bisa lebih to the point dalam merancang agar bisa melakukan perancangan lebih baik. Sehingga di situ Anda bisa yakin bahwa apapun yang Anda lakukan, pastikan bahwa itu bermanfaat bagi bangsa kita, bagi dunia atau siapapun orang yang membacanya, dari keilmuan Anda yang bisa Anda sharing. Semoga yang segitu bermanfaat ya. See you.